Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Berilah kami hikmat Tuhan dalam perenungan yang akan kami lakukan, memimpin kami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman ini terjadi pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ke Yerusalem, di mana 1 minggu kemudian Yesus disalibkan. Dan ini adalah pelayanan atau akhir dari masa pelayanan Yesus, Bapak Ibu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada yang ingin ditekankan Yesus menjadi satu pedoman penting bagi murid-muridnya atau bagi siapapun yang percaya kepada pengajarannya di masa itu, yaitu di ayat 28 ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, maka dia harus melayani. Bapak Ibu, dalam judul perikop ini kita menemukan bahwa Matius 20 ayat 20 sampai 28 permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, Bapak Ibu. Di sini kita bisa mengulik sedikit bagaimana seorang ibu menyodorkan kedua anaknya yang adalah murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, untuk ditempatkan di tempat paling tinggi setelah Yesus nanti di kerajaan sorga. Ibu ini memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya Yesus sebagai Allah, dan dia percaya Yesus akan kembali ke surga, dan dia meminta Yesus untuk kedua anaknya ditempatkan di sisinya. Bapak Ibu, ini adalah satu ambisi yang luar biasa, satu tekad, satu kepercayaan yang sungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh ibu ini. Dan ini adalah realita yang bisa kita lihat dekat sekali dengan kehidupan kita, di mana setiap ibu, setiap bapak, setiap orang tua menginginkan anaknya supaya berhasil, menginginkan anaknya supaya mendapat tempat yang terbaik, kehidupan yang baik. Semuanya mereka kerjakan untuk anaknya supaya mendapat kehidupan yang layak, Bapak Ibu. Tapi apakah kita tahu ketika kita membaca nats ayat selanjutnya di dalam nats ini, Yesus menegur ibunya. Karena Yesus berkata, untuk urusan siapa di sisi kanan kiri yang bisa masuk ke kerajaan surga, itu bukan urusanku, itu adalah urusan Bapa. Dan kemudian Yesus bertanya, apakah engkau sanggup untuk menanggung cawanku ini? Artinya, ada penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus sebagai Allah, sebagai manusia, sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa dia harus menjadi tipologi korban persembahan untuk penebusan dari segala dosa manusia. Dan ibu ini tidak memahami hal itu. Artinya, Bapak Ibu, ada sedikit penyepelean untuk statement yang disampaikan yang terlihat indah itu, yaitu dia menganggap bahwa dengan menempatkan anaknya di tempat yang tertinggi, berarti dia berpikir anaknya ini adalah orang hebat. Dia berpikir, artinya ada kecenderungan kepentingan dirinya sendiri, bukan mengarahkan semua keputusan itu atau semua kepentingan diri itu kepada apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Seharusnya ibu ini mengatakan, jika engkau berkenan, atau sepertinya semacam itu. Tapi Bapak Ibu, mari kita tinggalkan konteks itu, kita masuk melihat ke dalam apa yang sebenarnya dimaksud dari perkataan Yesus ini, bahwa kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Apa sebenarnya maksudnya, Bapak Ibu? Ternyata di sini dikatakan bahwa ketika kita percaya, memiliki iman kepada Yesus, maka di saat itulah ada satu kesadaran bahwa kita adalah mitra Allah, Bapak Ibu. Kita adalah rekan sekerja Allah yang dipanggil Allah untuk
terlibat, diundang Allah untuk ikut serta dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan selama kita di bumi ini. Maka pelayanan itu atau pekerjaan itu sama saja ya, tidak hanya berada dalam gedung gereja, tidak hanya dilakukan oleh para pendeta, para hamba Tuhan, atau para sintua yang bertohanan atau yang tidak bertohanan yang melayani di gereja, bukan. Tapi pelayanan pekerjaan itu juga dilakukan di luar gedung gereja, keluarga, pekerjaan kita masing-masing di instansi dimanapun bekerja, wira swasta, pedagang dimanapun bekerja, dan masyarakat, negara, bahkan dunia ini, Bapak Ibu. Itu yang diinginkan Yesus. Yesus juga menginginkan bahwa kita menunjukkan kesaksian yang hidup, pekabaran Injil melalui teladan, tingkah laku, perkataan, keputusan-keputusan yang bijak, dan sumbangsi yang positif bagi masyarakat umum, Bapak Ibu. Yesus menginginkan kita bukan dilayani, melainkan untuk dilayani. Sekalipun kita memiliki ambisi yang tinggi yang berasal dari diri kita, tapi itu harus kita benamkan di dalam Yesus, Bapak Ibu. Ini hal yang paling utama yang belum disadari oleh Ibu Yakobus dan Yohanes tadi. Perkataan itu indah sekali, bukan? Tapi memiliki makna yang tidak relevan sebagaimana firman Tuhan harapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus menanggung salib. Oleh karenanya, jika kita melewatkan salib, maka kita tidak mampu untuk percaya kepada Yesus. Maka sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam salib itu ada iman, Bapak Ibu. Artinya, orang beriman akan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang Yesus lakukan selama hidupnya, yaitu memikul salib. Inilah yang dimaksud Yesus. Sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya koreksi tadi. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, Bapak Ibu. Siapa saja yang kita patut layani? Kata Yesus di sini, orang-orang yang tersisih, beri makan yang lapar, sembuhkan yang sakit, bantu yang terluka, hibur yang menderita, basuh kaki yang kotor, sehingga orang-orang itu senantiasa memiliki kasih Allah dan punya kekuatan untuk bangkit dari keadaannya, Bapak Ibu. Maka janganlah menolak panggilan Tuhan, melainkan responlah panggilan itu dengan positif. Mari kita kenali talenta kita dan memakainya untuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita memakai setiap kesempatan yang baik itu, Bapak Ibu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memanggil kita melayani Dia dimanapun kita berada. Terimalah. Dan satu pertanyaan penting, jika kita sudah sampai di tahap itu, tetap doakan, Bapak Ibu. Minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menjadi pelayan? Tetap doakan itu, Bapak Ibu. Disinilah kekuatan iman itu, Bapak Ibu. Disinilah sukacita orang yang beriman itu, Bapak Ibu. Bahwa dia akhirnya memahami hidupnya bermakna. Maka pekerjaannya pun bermakna. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk memahami panggilan yang Engkau sampaikan kepada kami. Ajarilah kami untuk dapat memahami bahwa kami hadir di dunia ini sebagai orang yang beriman yang telah Engkau anugerahkan itu, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapapun, apapun yang akan kami lakukan, tolong pimpin kami Tuhan. Terkhusus Tuhan, dimulai dari diri kami sendiri, keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.